Hai, selamat datang kembali di channel Arul Cerita Film Marvel Spoiler. Pada episode kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Venom: The Last Dance. Film ini dirilis tahun 2024 yang lalu, guys. Bercerita tentang Dewa Kno yang terpenjara di penjara abadi yang bernama Clintar, mengejar Kodek sebagai kunci untuk pembebasan dirinya, guys. Film ini disutradarai oleh Kelly Marcel, dibintangi oleh Tom Hardy, Chiwetel Ejiofor, Juno Temple, dan Chris Evans. Dan tidak usah berbasa-basi lagi, mari kita masuk ke dalam alur cerita film Venom: The Last Dance. Check this out. Dahulu kala, sosok dewa kegelapan yang bernama Kno menciptakan simbiot untuk menguasai alam semesta. Namun saat kekuatan cahaya menyerang, para simbiot ini malah mengkhianati Kno. Mereka memenjarakan Kno di dalam penjara abadi yang bernama Clintar. Dari dalam penjara, Kno merasakan simbiot yang telah mengaktifkan kodek dalam tubuhnya. Kodek itu adalah kunci untuk membebaskan Kno dari penjara abadi. Akhirnya Kno mengutus makhluk untuk menjelajahi alam semesta yang bernama Xenopage guna mencari simbiot yang telah mengaktifkan kodek di dalam tubuhnya. Di bumi, di film sebelumnya, Eddie Brock yang telah dirasuki Venom sedang berada di sebuah bar di multiverse lain. Saat portal multiverse kembali terbuka, Eddie pun tersedot kembali ke universe asalnya. Venom yang kesal kemudian mengamuk dan mengambil minuman-minuman yang ada di dalam bar. Seorang bartender pun terkejut melihat tentakel-tentakel hitam keluar dari tubuh Eddie. Eddie melihat sebuah siaran di televisi bahwa dirinya telah ditetapkan sebagai tersangka dari kasus pembunuhan polisi yang bernama Mulligan. Eddie pun akhirnya sadar bahwa dia tidak bisa kembali ke San Francisco. Saat melihat patung Liberty Mini, Eddie teringat seseorang di New York yang dapat membantunya. Akhirnya Eddie berniat pergi ke New York dan Venom pun setuju karena Venom ingin melihat patung Liberty secara langsung. Di saat mereka pergi, Venom tidak sengaja meninggalkan tetesan simbiot di dalam bar. Di tengah jalan, Eddie mendengar suara anjing yang sedang kesakitan. Eddie yang penasaran, kemudian Eddie mendekati sumber suara. Eddie memasuki sebuah ruangan. Di dalam, Eddie melihat anjing-anjing yang berada di dalam kerangkeng. Itu adalah anjing-anjing yang akan diadu. Dari belakang, kemudian datang beberapa gangster dan menyuruh Eddie untuk pergi. Namun Eddie malah menyuruh mereka untuk membebaskan anjing-anjing yang ada di dalam kerangkeng. Para gangster yang marah, kemudian mereka menodongkan senjatanya. Kemudian Venom menunjukkan wujud aslinya dan membebaskan anjing-anjing itu, kemudian menghajar para gangster itu satu persatu. Kemudian Venom memakan kepala para gangster itu. Setelah Eddie akan meninggalkan tempat itu, muncul dari belakang Xenopage yang telah mendeteksi keberadaan kodek. Di dalam bar, para pasukan militer yang dipimpin oleh Rex mengambil tetesan simbiot yang dijatuhkan oleh Venom. Rex kemudian menangkap bartender itu dan dibawa untuk diinterogasi. Di Gurun Nevada, para pasukan militer membawa sebuah peti yang berisi tubuh Mulligan yang ternyata dia masih hidup. Siang harinya, seorang ilmuwan yang bernama Dr. Penn berangkat bekerja menuju Gurun Nevada. Di sini juga ada Rex yang sedang menyemprotkan cairan asam untuk memusnahkan alat rahasia di area 51. Karena minggu depan pemerintah akan menutup area 51 secara permanen. Penn dan Rex akhirnya masuk ke dalam area pangkalan yang baru yang berada di balik tebing. Markas ini dinamakan Area 55. Meskipun tangan kirinya cacat, Penn adalah pemimpin para ilmuwan di dalam markas rahasia ini. Di markas rahasia ini, mereka bekerja untuk meneliti para simbiot. Penn mendapatkan laporan bahwa sebelumnya tubuh Mulligan masih bisa bertahan hidup karena dirasuki oleh simbiot. Namun simbiot yang telah merasuki tubuh Mulligan sebelumnya kini pergi entah kemana. Anak buah Penn kemudian menyuntikkan sampel simbiot yang mereka miliki ke dalam tubuh Mulligan. Dan akhirnya berhasil
sampel simbiot yang mereka suntikan ternyata dapat bersimbiosis dengan baik dengan tubuh Mulligan. Rex kemudian menyerahkan sampel simbiot yang telah dia dapatkan semalam kepada ilmuwan yang bernama Sadie. Kemudian Sadie meletakkan sampel simbiot itu ke dalam sebuah wadah bersama sampel simbiot-simbiot yang lain yang berwarna-warni. Di sini Rex senang karena area 51 akan segera ditutup karena sudah terlalu banyak tulis yang datang dan mengganggu pekerjaan mereka. Kini mereka akan lebih fokus bekerja di area baru yang disebut area 55 ini. Pain dan Rex kemudian menemui Mulligan yang kini telah siuman. Pain sangat kagum karena baru kali ini melihat simbiot yang betah berada dalam tubuh inangnya dalam waktu yang cukup lama. Terlihat Mulligan bergerak dengan sangat aneh. Pain pun sadar kalau saat ini tubuh Mulligan sedang dikuasai oleh simbiot. Pain pun kemudian bertanya kenapa para simbiot datang ke bumi. Mulligan berkata para simbiot sedang bersembunyi dari kegelapan yang sangat jahat. Jika Dewa Kegelapan mendapatkan apa yang dia cari, maka alam semesta akan dipenuhi dengan kegelapan. Di tempat lain, Eddie yang sedang menuju New York sedang bergelantungan di sebuah pesawat terbang. Ketika Eddie berubah menjadi Venom, tiba-tiba Xenopage mendeteksi keberadaan kodek yang berada di tubuh Venom. Xenopage langsung melompat menuju pesawat yang ditunggangi Venom. Melihat Xenopage yang tiba-tiba datang, Venom pun kaget dan ketakutan. Dengan susah payah, Venom berusaha memancing Xenopage supaya masuk ke dalam baling-baling pesawat. Dan akhirnya Xenopage tergilas hingga hancur. Kemudian Venom kembali bersembunyi ke dalam tubuh Eddie. Sontak saja, Eddie langsung terjatuh dari pesawat. Venom mengubah dirinya menjadi parasut. Akhirnya Eddie mendarat dengan selamat. Di jalanan, tubuh Xenopage yang telah hancur kemudian bersatu dan hidup kembali. Eddie yang kebingungan bertanya pada Venom, makhluk apa yang barusan menyerang mereka. Venom menjelaskan kalau monster itu bernama Xenopage, monster pemburu simbiot. Xenopage dikirim oleh dewa pencipta simbiot yang bernama Knull. Dahulu kala, para simbiot berkhianat pada Knull dan memenjarakan di penjara abadi yang bernama Clintar. Knull mengirimkan Xenopage ke alam semesta untuk mendapatkan kodek. Eddie yang kebingungan bertanya, apa itu kodek? Venom menjelaskan, jika simbiot berhasil menghidupkan kembali inangnya yang telah mati, maka akan muncul kodek sebagai simbol penyatuan kehidupan antara simbiot dan inangnya. Kodek itu juga bisa menjadi kunci untuk kebebasan Knull dari penjara Clintar. Venom mengingatkan bahwa di film pertamanya, dia telah menghidupkan Eddie yang sempat mati. Itu artinya mereka berdua kini memiliki kodek yang selama ini dicari oleh Knull. Venom berkata kalau Xenopage bisa mendeteksi kodek kalau Venom muncul dalam wujud sempurnanya. Kalau yang muncul hanya tentakel atau kepalanya saja seperti saat ini, Xenopage tidak bisa mendeteksi keberadaan kodek. Eddie kemudian bertanya, bagaimana caranya untuk memusnahkan kodek? Venom berkata, hanya ada satu cara, yaitu di antara mereka berdua ada yang harus mati. Di perjalanan, mereka melihat seekor kuda. Kemudian Venom merasuki kuda itu. Kemudian melesat membawa Eddie pergi dari tempat itu. Di markas area 55, Rex tidak percaya bahwa para simbiot sedang bersembunyi. Rex menduga bahwa simbiot-simbiot ini adalah makhluk-makhluk jahat yang sedang merencanakan sesuatu. Rex mendapatkan laporan bahwa ada kemunculan simbiot dalam sebuah pesawat. Rex akhirnya pergi bersama para pasukannya ke TKP. Dari sebuah pesawat, Rex dan para pasukannya muncul di belakang Eddie dan menembaknya dengan gelombang ultrasonik hingga Eddie tercebur ke dalam sungai. Venom keluar dari dalam kuda dan masuk ke sungai untuk menyelamatkan Eddie. Dari belakang, para pasukan Rex terjun ke sungai untuk menangkap Venom dan Eddie. Seorang prajurit berhasil memojokkan Eddie dan berusaha menembaknya. Namun Eddie berhasil melawan dan menembak prajurit itu hingga tewas. Melihat Eddie yang akan jatuh ke dalam air terjun, Venom kemudian masuk ke dalam tubuh Eddie
dan menunjukkan wujud sempurnanya untuk menyelamatkan Eddie. Namun, hal ini memancing Xenopage untuk mendekat. Setelah Xenopage datang, Venom kembali masuk ke dalam tubuh Eddie. Xenopage yang kehilangan jejak langsung membantai para pasukan Rex yang berada di sana. Di dalam pesawat, Rex terkejut melihat kemunculan Xenopage dan langsung melaporkannya kepada Dr. Payne. Di tengah pelariannya, Eddie panik karena yang mengejar mereka bukan hanya Xenopage, namun juga ada para pasukan militer khusus yang ingin menangkapnya. Di markas Area 55, Payne menemui kembali Mulligan. Simbiot yang berada di tubuh Mulligan menampakkan diri dia simbiot berwarna hijau. Payne kemudian memberitahu bahwa kini makhluk yang mengincar para simbiot telah muncul. Simbiot hijau berkata bahwa sang dewa kegelapan kini sedang mengejar Kodek demi membebaskan dirinya dari penjara abadi Klintar. Simbiot hijau merasakan bahwa simbiot yang berwarna hitam yang bernama Venom memiliki Kodek yang selama ini dicari oleh dewa kegelapan. Jika dewa kegelapan berhasil mendapatkan Kodek, maka alam semesta akan berubah menjadi alam kegelapan. Rex kemudian bertanya bagaimana cara menyingkirkan Kodek itu. Simbiot hijau berkata, satu-satunya cara untuk menyingkirkan Kodek adalah membunuh Venom atau inangnya. Mendengar hal ini, Rex sangat berambisi akan membunuh Venom. Namun Payne tidak setuju. Payne ingin meneliti Venom. Namun Rex tidak peduli, dia tetap akan membunuh Venom atau inangnya demi membalaskan dendam kematian para pasukannya. Di dalam hutan, Eddie bertemu dengan Martin Moon dan keluarganya yang sedang camping. Karena terlihat kelaparan, Martin memberikan Eddie beberapa makanan. Martin bertanya kemana Eddie akan pergi. Eddie menjawab, kini Eddie akan pergi menuju New York. Martin berkata, dia dan keluarganya akan menuju Area 51 karena sepekan lagi Area 51 akan ditutup. Martin yang sangat suka dengan teori konspirasi sangat penasaran apakah di Area 51 ada alien atau tidak. Martin berkata kalau dia bersedia memberikan tumpangan setidaknya sampai di Las Vegas. Sore harinya, mereka berangkat menuju Las Vegas. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di Las Vegas dan Eddie pun berterima kasih karena sudah mengantarnya sejauh ini. Tanpa disadari, CCTV yang ada di kota Las Vegas mendeteksi wajah Eddie. Di tengah kota, Eddie sangat kebingungan karena uang di saku celananya tinggal $20. Dia tidak bisa melanjutkan perjalanan ke New York dengan uang segitu. Kemudian Venom memiliki ide. Venom mengajak Eddie untuk berjudi di sebuah kasino. Awalnya Eddie menolak, namun tidak ada pilihan lain. Akhirnya Eddie pun setuju. Saat masuk, Eddie diusir oleh penjaga kasino karena berpakaian lusuh. Eddie kemudian mendekati seseorang yang sedang mabuk, yang sedang pipis sembarangan. Eddie menghajar orang itu hingga pingsan. Kemudian Eddie mencuri bajunya. Setelah berhasil masuk ke dalam kasino, Venom menyuruh Eddie untuk mempertaruhkan semua uangnya. Dan akhirnya uang itu habis tak bersisa. Kemudian Eddie melihat seorang wanita yang baru saja menang slot. Ternyata itu adalah Miss Chen. Akhirnya Miss Chen pun senang karena bertemu Eddie di kasino ini. Miss Chen kemudian mentraktir Eddie karena Miss Chen baru saja menang banyak. Di tempat lain, Rex mendapatkan laporan dari anak buahnya bahwa melihat Eddie dalam sebuah kasino di Las Vegas. Rex kemudian menghubungi pemimpin program penelitian simbiot dan meminta izin untuk bisa membunuh Venom atau inangnya. Di dalam kasino, Miss Chen meminta Venom untuk berdansa dengannya. Namun Eddie melarang Venom untuk menampakkan wujudnya. Venom yang sudah lama tidak berdansa menyuruh Eddie untuk tidak usah khawatir. Venom akhirnya mengeluarkan wujud aslinya dan mulai berdansa dengan Miss Chen. Sontak saja, hal itu memancing Xenopage untuk datang. Venom kemudian kembali masuk ke dalam tubuh Eddie, membuat Xenopage itu kebingungan. Setelah Xenopage pergi, tiba-tiba saja anak buah Rex datang dan menembakkan gelombang ultrasonik hingga membuat Venom keluar dari tubuh Eddie, dan akhirnya Venom dan Eddie berhasil ditangkap.
Kemudian para pasukan Rex membawa mereka ke dalam markas area 55. Tanpa mereka sadari, Xenopage ikut masuk ke dalam markas area 55. Di luar, Martin bersama keluarganya akhirnya sampai ke area 51 yang segera akan ditutup. Kemudian Martin mengajak keluarganya naik ke sebuah menara untuk melihat sekitar agar lebih jelas. Di area markas 55, Pain menyuruh Sadie untuk menyimpan simbiot Venom. Dan setelah Pain pergi, Sadie merasakan simbiot Venom berbicara dengannya. Di ruangan lain, Eddie yang sudah siuman bertemu dengan Mulligan. Simbiot hijau yang berada di dalam tubuh Mulligan menampakkan diri dan menyuruh Eddie untuk mencegah Knull mendapatkan kodek. Beberapa saat kemudian, Rex datang dan berniat membunuh Eddie. Selain untuk memusnahkan kodek, dia ingin balas dendam atas kematian seluruh anak buahnya. Di saat Rex menembak Eddie, tiba-tiba saja Dr. Sadie berubah menjadi Venom. Ternyata, tadi Venom berhasil keluar dan merasuki tubuh Sadie. Venom kemudian masuk ke dalam tubuh Eddie untuk mengobati lukanya. Tiba-tiba saja, Xenopage muncul dan langsung mengamuk. Simbiot hijau berusaha menghalangi Xenopage, namun Xenopage dengan mudah berhasil memakannya. Akhirnya Xenopage kehilangan jejak kodek karena Venom kembali bersembunyi ke dalam tubuh Eddie. Xenopage malah mengamuk dan membunuh semua prajurit yang menyerangnya. Simbiot-simbiot yang ada di sana kemudian merasuki beberapa orang petugas. Para simbiot itu kemudian menyerang Xenopage secara bersama-sama. Karena Xenopage yang sangat kuat, satu simbiot berhasil dimakan. Satu simbiot kemudian merasuki tubuh Sadie dan berusaha menyerang Xenopage. Kemudian Venom menjebol tembok untuk membantu para petugas keluar. Di sana, Pain mengambil salah satu simpel simbiot yang masih utuh dan kemudian pergi. Sedangkan para simbiot sedang bahu-membahu menghalangi Xenopage untuk mengejar Venom. Kemudian Xenopage berhasil memakan simbiot merah. Di sana, Eddie melihat Martin dan keluarganya berada di atas menara. Eddie pun langsung melompat ke atas menara untuk menolong mereka. Di bawah, Rex menembakkan beberapa basoka ke arah simbiot yang sedang melawan Xenopage. Akhirnya terjadi ledakan yang sangat hebat dan menewaskan beberapa simbiot. Ledakan itu membuat menara yang dipijak oleh Martin dan keluarganya roboh. Eddie dan dua simbiot lain menolong Martin dan keluarganya yang terjatuh. Di bawah, Dr. Sadie memarahi Rex karena menembakkan basoka dengan sembarangan. Karena di sini para simbiot sedang membantu manusia. Xenopage yang berada di sana bangkit kembali. Kemudian Dr. Pain menabrak Xenopage itu dengan mobilnya. Kemudian Dr. Pain mengajak Martin dan keluarganya keluar dari area 51 ini. Akhirnya, Xenopage itu kembali bangkit dan memberikan sinyal panggilan kepada Knull, memberitahukan bahwa dia telah menemukan kodeks yang berada di bumi. Kemudian Knull mengirim semua Xenopage menuju bumi. Di sana, Eddie melihat para Xenopage datang bermunculan. Sadie kemudian merubah bentuknya dan kembali menyerang Xenopage itu. Melihat motor yang sedang tergeletak, Eddie memiliki ide. Kemudian Eddie mengendarai motor itu dan merubah dirinya menjadi Venom agar memancing para Xenopage itu untuk mengejarnya. Dr. Pain setelah berhasil menyelamatkan Martin dan keluarganya, dia kembali ke medan tempur. Venom kemudian memancing dua Xenopage itu menuju tumpukan bom. Para petugas militer menembaki bom itu hingga meledak, namun usaha itu sia-sia. Saat Rex menembaki Xenopage itu, namun naas dirinya malah tertusuk. Eddie dan Sadie kemudian datang menyelamatkan Rex. Xenopage akhirnya menangkap Eddie yang sudah tidak berdaya. Dari belakang muncul Martin menembak Xenopage itu dengan basoka. Sadar kalau Xenopage masih hidup, Martin kembali kabur. Di tempat lain, Xenopage mengeluarkan gelombang ultrasonik dan mengeluarkan simbiot dari tubuh Sadie. Xenopage langsung memakan simbiot tersebut.
Venom kemudian membawa Eddie yang sudah tidak berdaya ke tempat yang aman. Mereka sadar melihat Xenopage yang terus berdatangan. Mau tidak mau, mereka harus menghancurkan kodek itu. Venom berniat untuk mengorbankan diri melawan para Xenopage sekaligus menghancurkan kodek yang berada di dalam tubuhnya. Awalnya Eddie melarang Venom untuk melakukan itu. Namun karena sudah tidak ada pilihan lain lagi, Venom akhirnya diizinkan Eddie untuk melawan Xenopage. Kemudian Eddie berjalan keluar dari persembunyiannya dan Venom menunjukkan wujud aslinya untuk memancing para Xenopage agar mendekat. Kemudian Venom menarik para Xenopage itu untuk masuk ke dalam tubuhnya. Kemudian Venom menyuruh Rex untuk menyemprotkan cairan asam yang ada di sana agar para Xenopage musnah bersama dirinya. Melihat hal ini, Pain dan Shady akhirnya berlari untuk menyelamatkan diri. Venom kemudian melemparkan Eddie dari tubuhnya. Kemudian Venom mengucapkan selamat perpisahan kepada Eddie. Rex kemudian mulai mengguyur Venom yang berisi Xenopage di dalam tubuhnya dengan cairan asam. Di sisa-sisa tenaganya, Venom melindungi Eddie dengan pintu besi. Rex kemudian meledakkan tempat itu hingga terjadi ledakan yang sangat dahsyat. Dalam pelariannya, Shady kemudian terjatuh. Dr. Pain yang melihat itu kemudian meremas sampel simbiot yang ia bawa. Seketika itu, dia berubah menjadi simbiot yang bernama Egoni, yang bergerak dengan cepat dan menolong Shady dari ledakan yang sangat dahsyat. Berkat bantuan simbiot itu juga, tangan kiri Pain yang awalnya lumpuh kini telah sembuh. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Eddie telah siuman di sebuah rumah sakit. Seorang jenderal yang berada di sana berkata, kini Eddie telah bebas dari semua tuduhan dengan syarat Eddie harus merahasiakan semua yang terjadi di area 51. Eddie kemudian melanjutkan perjalanan ke New York tanpa Venom di tubuhnya. Di luar angkasa, meskipun Knull gagal mendapatkan kodek, Knull berkata bahwa ini adalah permulaan. Seorang barista yang sebelumnya ditahan di area 51 keluar dan kebingungan melihat area 51 yang sudah hancur lebur. Di sana terlihat seekor kecoa muncul di dekat tabung bekas tetesan simbiot Venom disimpan. Dan berakhirlah alur cerita film Venom The Last Dance ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah, jika kalian sedang krisis dalam keuangan, jangan sekali-kali berjudi. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini guys. Dan sampai jumpa di film kami berikutnya. Bye.